Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa sehat walafiat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini dengan Pak Guru belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sebelumnya anak-anak kita baca basmalah dulu sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita belajar menentukan ide pokok pada sebuah paragraf atau pada sebuah teks. Tetapi kali ini kita belajar yakni mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Jadi sebuah ide pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ada beberapa langkah. Yang pertama, anak-anak harus menentukan ide pokok terlebih dahulu. Dalam hal ini, Pak Guru menentukan sebuah ide pokok adalah orang utan. Yang kedua, anak-anak menentukan gagasan pendukung dari ide pokok. Gagasan pendukung ini adalah mendukung dari ide pokok. Apa saja yang mendukung ide pokok? Yang pertama adalah jenis kera. Kemudian cara hidup. Gagasan pendukung yang ketiga, organ tubuh yang digunakan. Yang keempat, cara bergerak. Kemudian Pak Guru buat sebuah peta konsep yang nantinya memudahkan anak-anak untuk mengembangkan menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, langkah yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Tadi ide pokoknya adalah orang utan, kita gabungkan dengan gagasan pendukung yakni jenis kera, dengan dijelaskan dengan kalimat penjelas. Pada akhirnya kita bisa menentukan sebuah kalimat yang berisi ide pokok dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utamanya demikian: orang utan adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Kemudian langkah yang keempat, mengembangkan gagasan pendukung menjadi kalimat penjelas. Gagasan pendukung selanjutnya adalah cara hidup. Kita kembangkan menjadi sebuah kalimat penjelas, yakni orang hutan biasa hidup dengan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari makan. Itulah kalimat penjelasnya. Kemudian gagasan pendukung selanjutnya, organ tubuh yang digunakan. Kita ubah dalam bentuk kalimat penjelas. Saat berpindah, orang utan dapat menggunakan kaki dan tangan untuk berayun dan meraih dahan. Kemudian gagasan pendukung selanjutnya kita kembangkan menjadi sebuah kalimat penjelas sebagai berikut. Cara yang biasa orang utan lalui adalah berjalan melalui percabangan kanopi pohon atau berayun menggunakan cabang-cabang pohon yang kuat. Langkah yang kelima, menyusun kalimat utama dan penjelas menjadi sebuah paragraf. Ingat,
setelah sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Paragrafnya demikian. Orang utan adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Titik. Orang utan biasa hidup dengan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari makan. Titik. Saat berpindah, orang utan dapat menggunakan kaki dan tangan untuk berayun dan meraih dahan. Titik. Cara yang biasa orang utan lalui adalah berjalan melalui percabangan kanopi pohon atau berayun menggunakan cabang pohon yang kuat. Itu anak-anak. Kemudian Pak Guru ingin memberi contoh lagi supaya anak lebih paham. Cara-caranya seperti tadi, yaitu menentukan ide pokok. Tapi kali ini ide pokoknya adalah organ gerak ikan. Kemudian yang kedua, menentukan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yaitu yang mendukung ide pokok. Apa saja yang berkaitan dengan organ gerak ikan? Yang pertama, sirip dan ekor tentunya. Yang kedua, fungsi sirip. Gagasan pendukung yang ketiga, fungsi ekor. Dan yang keempat, kerjasama alat gerak ikan. Kemudian Pak Guru buat peta konsep untuk memudahkan anak-anak menjelaskan menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Sama seperti tadi, ide pokoknya ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor menjadi sebuah kalimat utama. Yang keempat, mengembangkan gagasan pendukung menjadi kalimat penjelas. Fungsi sirip kita jelaskan, sirip berfungsi memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian gagasan pendukung selanjutnya, fungsi ekor. Kita jelaskan, ekor berfungsi untuk mendorong tubuh ikan. Gagasan pendukung selanjutnya, kerjasama sirip dan ekor. Dibuat kalimat penjelas, sirip dan ekor bekerja sama untuk membantu ikan bergerak dengan lincah di dalam air. Yang kelima, susunlah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi paragraf yang terpadu. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor, titik, sebagai kalimat utama. Sirip berfungsi memudahkan ikan bergerak di dalam air, titik, sebagai kalimat penjelas. Ekor berfungsi untuk mendorong tubuh ikan, titik, sebagai kalimat penjelas. Sirip dan ekor bekerja sama untuk membantu ikan bergerak dengan lincah di dalam air, titik, sebagai kalimat penjelas. Akhirnya menjadi sebuah paragraf yang terpadu. Nah, setelah ini anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, nanti Pak Guru memberi tugas, yakni menentukan sebuah ide pokok untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Langkah-langkahnya sudah diberikan Pak Guru, dan Pak Guru sudah memberikan 2 contoh. Demikian anak-anak, atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.